Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan bercerita atau saya akan berbagi info yang sangat penting kepada teman-teman semua, khususnya para eh, petani-petani di Indonesia, dan terlebih khusus lagi kepada petani nanas, yaitu tentang tips dan cara untuk pemilihan bibit tanaman nanas untuk kita budidayakan dalam skala besar ya teman-teman. Dan ini menurut saya adalah suatu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan di dalam membudidayakan tanaman nanas dalam skala besar teman-teman. Karena kenapa? Pemilihan bibit ini sangat erat kaitannya atau sangat berpengaruh nantinya kepada hasil panen kita. Karena kenapa teman-teman? Apabila kita salah di dalam pemilihan bibit ini, atau dengan kata lain kita asal tanam atau asal pilih bibitnya sembarang aja, itu nanti akan berpengaruh kepada hasil panen kita. Ada beberapa hal dampak dari kesalahan dalam pemilihan bibit itu. Yang pertama yaitu nanti tanamannya sendiri itu nanti kurang subur, tumbuhnya kurang subur dan kurang memuaskan atau batangnya kecil. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, apabila kita salah dalam pemilihan bibitnya, dampak yang sangat besar yaitu kepada hasil panen kita. Karena kenapa? Apabila kita salah di dalam pemilihan bibit ini teman-teman, hasil panennya atau buah nanas nanti yang kita panen itu jauh dari harapan kita, atau dengan kata lain itu kecil-kecil atau kurang memuaskan. Dan apabila kita tepat di dalam pemilihan bibit ini, hasil panen kita nantinya akan memuaskan atau buahnya jumbo-jumbo. Dan di dalam pemilihan bibit ini kita bisa memperkirakan atau kita bisa memperhitungkan lama atau cepatnya kita panen, atau jangka panen kita bisa perkirakan jangka panennya. Jadi begitu teman-teman. Namun sebelum kita masuk ke video atau inti pembahasannya, saya terlebih dahulu saya meminta untuk teman-teman selalu untuk teman-teman like kemudian subscribe channel ini demi mendukung perkembangan channel ini dan lebih menambah semangat saya untuk membagikan video-video menarik kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, apabila teman-teman sudah like dan sudah subscribe channel ini, mari kita masuk ke dalam video intinya. Jadi teman-teman, yang harus kita perhatikan di dalam pemilihan bibit ini yaitu yang pertama, yaitu jenis bibit yang akan kita tanam. Karena kenapa teman-teman? Ada 3 jenis bibit yang bisa kita pilih, yang bisa kita kembang biakan atau yang bisa kita budidayakan. Kemudian, nah yang pertama yaitu teman-teman, yaitu kita ngambil dari sini. Yang ini kita ambil teman-teman. Ini adalah ini yang pertama dari anak nanas. Ini anaknya ya teman-teman, atau tunasnya. Ini dari tunas, dari pokoknya ini teman-teman ya. Bisa kita lihat yang seperti ini. Ini kan yang sudah dipanen kemarin. Ini yang sudah dipanen, yaitu untuk panen pertama. Nah, setelah kita panen itu akan muncul tunas-tunas seperti ini. Jadi ini bisa kita ambil untuk kita tanam. Kemudian yang kedua yaitu ini. Yang seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat. Ini anak nanas juga teman-teman, anak nanas juga. Tapi dia ini berada di, ini yang sudah dipanen juga teman-teman ya, yang sudah dipanen juga. Ini berada di pangkal tangkai buah yang sudah kita panen, yang seperti ini. Nah ini bisa kita ambil seperti ini, seperti ini ya. Nah ini bisa kita tanam, tapi menurut saya ini ribet ya teman-teman, karena kita harus keliling, kita harus atau untuk pemilihan bibitnya ribet teman-teman ya, karena menurut saya susah. Namun yang paling banyak di sini, yang di kota Balikpapan ya, atau petani-petani di Samboja itu paling banyak mengembangbiakan kalau dia ingin menanam dalam skala besar yang cepat, pemilihan bibit yang cepat dan efektif, yaitu yang ini teman-teman ya. Yang ini. Nah yang ini diambil dari buah yang kita panen. Kan ini buah yang kita panen akan seperti ini teman-teman ya. Ini yang sudah dipanen. Kemudian di sini banyak sekali bibitnya teman-teman ya. Ini 1,
2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini banyak teman-teman ya. Dan bahkan ada yang sampai lebih 10 teman-teman ya. Jadi yang paling efektif menurut saya, yang paling cepat menurut saya untuk kita dalam pemilihan itu yang dari buahnya ini teman-teman. Dan kebanyakan petani di sini itu memang memilih bibitnya dari sini teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau sudah kita lihat jenis bibit yang kita budidayakan, yaitu yang seperti ini. Nah, yang paling penting di video kali ini teman-teman yaitu cara pemilihannya, cara pemilihan bibitnya ya teman-teman, untuk kita budidayakan dalam skala besar. Nah, untuk jenis bibitnya teman-teman, untuk cara pemilihan yang tepat, itu kita lihat di sini ada beberapa jenis bibit teman-teman ya, atau tips yang paling penting, ini yang menurut saya yang paling penting ya teman-teman, untuk pemilihan bibitnya. Jadi tipsnya itu untuk memilih bibit yang baik, yaitu ini yang kita perhatikan teman-teman ya. Ini yang kita perhatikan. Nah, ini yang kita perhatikan teman-teman ya. Jadi jenis bibit yang kita kembang biakan atau kita budidayakan yaitu, atau yang kita pilih untuk kita tanam, yaitu yang seperti ini teman-teman ya. Yang paling penting inilah tips rahasianya teman-teman ya. Rahasia sukses petani nanas. Nah, kita perhatikan jenis bibit ini. Nah, yang kita pilih teman-teman yang seperti ini. Ini boleh kita lihat. Ini pantatnya, atau istilahnya orang di sini. Ini pantatnya itu kita memilih bibit yang ukurannya, dari bentuk ukurannya yang besar, kemudian bukan yang kurus ya teman-teman, yang gemuk ini, yang montok. Sama kayak manusia, yang montok itu bagus memang teman-teman ya. Yang pantatnya besar ini teman-teman ya. Jadi meskipun bibitnya panjang, kalau ininya kecil, pantatnya ini kecil, itu tidak efektif teman-teman. Bisa kita lihat yang seperti ini, yang seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan bibitnya dia panjang teman-teman ya, panjang bibitnya, namun kurus. Jadi ini kurang efisien, kurang baik untuk kita budidayakan dalam skala besar ya teman-teman ya. Nah, yang paling bagus yang seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini pantatnya ini besar-besar ya teman-teman, besar-besar seperti ini. Kemudian di dalam pemilihan bibitnya itu kita kelompokkan teman-teman ya, seperti ini. Coba inilah yang sudah saya pilih kemarin. Nah, yang di sini itu yang ukuran paling kecil, kemudian ini yang ukuran sedangnya, kemudian ini yang sudah saya karungin, itu yang bibit-bibit jumbonya. Jadi seperti itu untuk teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi nah, yang besar ini, yang bibit yang besar itu, jangka panennya bisa kita perkirakan dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan, itu sudah bisa kita lakukan perangsangan buah atau pembuahan, sudah bisa berbuah teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini yaitu teman-teman, mengenai tips dan cara pemilihan bibit nanas yang perlu kita perhatikan ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini yaitu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan bibit, yaitu yang pertama itu jenis bibitnya yang akan kita tanam, kemudian yang kedua cara pengelompokan bibit-bibit tanaman nanas. Kemudian yang paling penting di dalam video ini teman-teman, apabila kita salah di dalam pemilihan bibit, itu akan berpengaruh besar kepada hasil panen kita nantinya. Oke teman-teman, cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Namun teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung perkembangan channel ini dengan cara like dan subscribe channelnya ya teman-teman. Oke, cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.